Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari Ahad subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal saleh. Hampir setiap muslim hafal surat Al-Humazah pada ada ibu juga. Hampir setiap umat Islam, orang Indonesia, berbicara di negara kita, umumnya tahu dan hafal surat Al-Humazah. Bahkan anak-anak sekolah agama, anak-anak SD itu mereka hafal. Pun termasuk kita semua. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan jatah usia, kita pun hafal dengan surat Al-Humazah ini. Bahkan surat ini surat yang favorit mungkin, yang kita sering baca di dalam sholat. Karena bacaan favorit umat Islam di Indonesia itu rata-rata ini bukan berbicara fakta. Karena saya sendiri Pak mengajar kebetulan juga di SMP ya, di Jatimulya, di SMP Torik Pincian. Kebetulan diberi amanah sebagai guru halaqah Al-Quran. Jadi ngajar tahsin tahfiz. Setiap hari anak-anak itu setor hafalan, ada yang murojaah. Hafalannya itu banyak Pak, alhamdulillah sudah ada yang sampai juz 5, walaupun kebanyakan masih di juz 30. Saya awal pertama mengajar bertanya pada anak-anak. Jadi sebelum setoran bertanya dulu. Biasanya kalian ketika dalam sholat 5 waktu apa yang suka dibaca? Rata-rata Pak 95% jawabannya surat-surat pendek. Surat pendek
pendek yang kita kenal Qul Falaq Binas, atau selain dari itu Al-Asr termasuk Al-Humazah. Nah, makanya jika terbiasa dari mulai kecil saja, ya minimal SD, SMP, kita dalam sholat itu hanya membaca surat pendek, itu kemungkinan besar Pak yang akan terjadi akan terbawa sampai dewasa. Kita bisa introspeksi masing-masing. Ketika kita posisi jadi imam, mungkin suatu saat kita pernah pergi safar, posisi jadi imam di keluarga atau misalkan di jamaah. Kalau mungkin dalam berjamaah makmum hanya sekedar mendengarkan, walaupun ada juga sebagian umat Islam makmumnya itu membaca juga. Introspeksi tingkat tinggi sampai saat ini, apa yang sering kita baca di dalam sholat, karena itu nanti menentukan kualitas kita dalam sholat itu sendiri. Masih banyak hari ini umat Islam yang ketika sholat membaca suratnya itu terus Pak. Jadi tidak ada potensi atau istilahnya targetan atau pencapaian selama Allah berikan jatah usia. Itu terus. Saya tadi baca surat Al-Humazah di rakaat kedua sengaja karena pembahasan hari ini surat Al-Humazah. Kalau di rakaat pertama tadi membaca surat Al-Hajj ayat ke-32 dan sampai ke-37. Nah, umat Islam itu Pak masih terbawa model pendidikan lama, dan ini terbawa sampai dewasa, bisa jadi sampai tua dan nanti turun-temurun. Makanya setoran yang dihafalkan atau misalkan yang disetorkan kepada guru-guru di pesantren zaman hari ini lebih cenderung ke setor hafalan Pak. Jadi jarang sekolah atau pesantren yang meluluskan wisudanya itu benar-benar hafal Al-Quran. Rata-rata mereka itu hanya sekedar setor hafalan saja. Makanya saya lebih tekankan kepada murid-murid, termasuk bapak-bapak yang saya bina di rumah sakit umum daerah Kota Bekasi, ada pelajaran tasik tafiz. Nah, jikalau kita menghafal Al-Quran, menambah hafalan, usahakan hafalan kita itu dizikirkan dalam sholat. Karena sebaik-baik hafalan itu adalah hafalan yang dizikirkan di dalam sholat, terutama sholat malam. Jadi ada kewajiban, baik itu mungkin di dalam hadis Rasul pernah memerintahkan juga. Bahkan kalau lebih jauhnya lagi Pak, tadarusnya Jibril atau pertemuan Jibril dan Nabi Muhammad itu ketika di bulan Ramadan itu sebetulnya level tertingginya itu bukan hanya sekedar menyimak dari bacaan Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah, tetapi itu lebih tingkat tingginya hafalan Quran. Quran itu harus sudah sampai level dihafal. Walaupun susah hafal itu Pak, cuma nanti pahalanya itu bukan dari kita pas hafal, tapi bagaimana proses kita menghafal. Nah, mudah-mudahan minimal Pak, kita sering membaca surat itu terus, tetapi kita tahu apa isi daripada kandungan surat pendek yang selalu kita baca. Nah, surat Al-Humazah ini adalah surat yang sering dibaca oleh kita, termasuk anak-anak kita mungkin juga sudah hafal. Akan tetapi dihafalnya surat tersebut dari sejak kecil tidak menjamin dipahaminya apa isi dari makna kandungan surat Al-Humazah itu sendiri. Buktinya apalagi surat ini itu masih banyak Pak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, di masjid, di sekolah, di pesantren, di tingkat level pendidikan, perguruan tinggi, kantor-kantor pemerintahan, itu masih banyak Pak berkeliaran yang namanya Humazah dan Lumazah. Nah, hari ini kita insya Allah membahas tentang celakanya Humazah dan Lumazah. Nah, ini tergambar sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Humazah di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun likulli humazatil lumazah, atau wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi siapa yang humazah lumazah.
bagi pengumpat dan pencela. Humajah ini Pak dan lumajah ini hampir sama kedekatannya seperti bagaimana ghibah dan fitnah. Nah, kalau al-humajah itu Pak bil qaul dengan ucapan, sedangkan al-humajah itu bil fi'li dengan sikap. Walaupun al-humajah dan humajah ini hampir sama, hamzah dan lamz. Cuma nanti bedanya kalau al-humajah Pak yahmaduhu fi wajhihi. Jadi mengumpat dan mencelanya itu fi wajhihi, langsung di hadapan. Jadi maksudnya langsung di depan. Nah, berbeda dengan al-lumajah. Kalau al-lumajah itu fi khalfihi. Khalf itu artinya di belakang. Artinya mengumpatnya itu di belakang, menghinanya di belakang. Nama lainnya adalah ghibah. Makanya ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pada suatu saat itu. Rasul bertanya, atadruna mal ghibah? Para sahabat, apakah kalian mengetahui apa itu yang disebut dengan al-ghibah? Rasulullah atau sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah ini Pak ciri khas para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah atau sahabat bertanya kepada para sahabat sendiri. Ketika ditanya tentang suatu hal tidak langsung menjawab Pak, tapi yang lebih didahulukan itu apa Pak? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan yang disebut ghibah itu zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka, engkau menyebutkan, engkau memanggil, engkau menyebut akhaka saudaramu bima yakrahu, dengan apa yang kamu benci. Yakrahu itu istilahnya makruh sama sesuatu yang dibenci. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bertanya balik setelah Rasulullah menjelaskan apa itu ghibah. Bagaimana kata para sahabat? Afara'aita in kana fi akhi? Bagaimana pendapat Anda jika terbukti pada saudaraku ma aku, apa yang aku kucingkan? Jadi para sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana pendapatmu wahai Rasul jika terbukti bahwasanya itu benar-benar ada pada saudaraku? Rasulullah SAW menjawab, in kana fihi ma taqulu, jika benar yang apa ada padanya itu yang benar terjadi, kata Rasul, faqad ghtabta, maka itu adalah yang disebut ghibah. Kata Rasul melanjutkan hadisnya, wa illam yakun, jika yang disangkakan itu wa illam yakun fihi ma taqulu, tidak ada pada saudaramu itu, kata Rasulullah SAW, faqad bahat tahu, maka itu atau sungguh kamu sudah buhet, atau buhet itu bahat tahu itu dari buhet Pak, atau istilahnya kizib dusta, atau istilah sekarang itu fitnah. Makanya ghibah dan fitnah ini adalah amaliyah yang sama Pak, amaliyah yang sama, namun intinya berbeda. Intinya masih sama, cuman maknanya berbeda. Makanya ghibah dan fitnah ini adalah suatu paket amalan yang memang susah sangat sekali ditinggalkan. Bukan hanya di kalangan kita para jamaah, para ustaz juga banyak Pak. Masih kita mengakui semua bahwasanya amaliyah ghibah ini, menghina, mengumpat ini masih susah untuk ditinggalkan. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis ini tadi, di dalam Sahih Muslim Pak, di dalam bab tahrim ghibah, bab mengharamkan tentang ghibah di 6758 menjelaskan, bagi kesederhananya itu orang akan terjebak pada ghibah dan fitnah itu dikarenakan mereka tersibukkan dengan urusan orang lain. Makanya dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih, di dalam Musnad Al-Bajjah, dalam Musnad Hamzah Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tuba liman
syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah beruntungnya orang yang disibukkan dengan aib kekurangan dirinya daripada aib orang lain. Jadi timbulnya ghibah dan fitnah itu dikarenakan kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Nanti Pak, apa maknanya keterkaitannya dengan surat Al-Humajah? Tadi jelas bahwasanya yang disebut humajah itu mengumpat atau menghina, itu nanti Pak ada kaitannya dengan masalah hati. Selain masalah hati, yaitu dengan masalah harta. Jadi Al-Humajah ini Pak surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan membahas khusus masalah harta dan hati. Mengapa ini nanti Pak pengaruh dengan sifat yang ada di dalam ayat tersebut? Makanya tadi disampaikan di awal bahwasanya ghibah dan fitnah ini salah satu yang termasuk daripada Al-Humajah dan Humajah itu. Makanya ghibah dan fitnah itu bisa merusak amal ibadah kita semua Pak. Ini yang harus kita introspeksi. Makanya mengapa ketika membaca Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dibaca saja, tapi tafsirnya juga dibaca, terjemahnya juga dibaca. Makanya tadi disampaikan di awal, tidak semua umat Islam itu tahu apa kandungan apa yang mereka baca di dalam Al-Quran atau diamalkan dalam sholat. Nah ini nanti menentukan kualitas kita dalam mengamalkan rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita telah bersyahadat ketika kita masih dalam kandungan. Qalu bala syahidna. Pengamalan rukun Islam ini Pak yang seterusnya setelah syahadat itu adalah sholat. Kita nanti bisa mengukur kualitas sholat kita, mengukur kualitas zakat, saum, ibadah haji termasuk kurban. Itu kita nanti Pak bisa mengukur kualitasnya. Introspeksi masing-masing. Nah, banyak di kalangan umat Islam yang berdalih seperti ini Pak. Istilah sunahnya itu nyanyawana, so tahu katanya bisa mengukur kualitas sholat, zakat, saum, haji atau kurban diterima. Itu bagaimana? Di Al-Quran dan di hadis sendiri Pak ada kriteria khusus tolak ukur kita sholat, saum, zakat, ibadah haji atau kurban kita diterima atau tidak. Kita pertama Pak mengukur kualitas sholat di dalam Al-Quran, dalam hadis. Di Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tolak ukur sholat kita diterima Pak. Hari ini tadi kita sholat subuh, kemarin juga kita sholat, nanti kita siang sholat duhur. Mengukur kualitas sholat kita diterima atau tidaknya itu dalam Al-Quran Allah sendiri menyebutkan innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah pelaku orang yang sholatnya itu anil fahsya, dari perbuatan fahsya. Fahsya itu kalau di dalam terjemahan dari Al-Quran itu artinya keji Pak. Kalau kata bahasa Sunda di sini, kalau orang Sunda, kalau orang Jawa nanti ditranslate sama Mas Pri ya. Fahsya itu kalau bahasa Sundanya picawokangen Pak. Jadi kata-kata yang mengandung unsur jorok, yang tidak pantas. Nah, nanti kualitas ukur kita bisa mengukur sholat kita diterima atau tidak apa? Ketika kita sudah bisa dalam kehidupan sehari-hari tidak berkata jorok dan fahsya. Bisa jadi ketika kita sudah bisa meninggalkan fahsya, sholat kita itu bisa jadi sudah diterima oleh Allah. Dan yang kedua apa? Anil fahsyai wal munkar. Dari perbuatan munkar. Munkar itu apa? Perbuatan dosa yang semua ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dosa-dosa besar apa? Syirik, durhaka pada orang tua, riba, termasuk zina, mencuri, korupsi, nepotisme dan lain-lain. Kalau kita sudah bisa meninggalkan dosa-dosa yang di dalam Al-Quran, nah itu kita bisa ukur sendiri kualitas sholat kita. Bisa jadi kualitas sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita masih mengamalkan dan fahsya dan munkar. Begitupun saum Pak.
ukurannya itu bisa kita ukur sendiri melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Termasuk saum, Pak. Tidak semua orang yang saum dosanya diampuni. Sebagaimana pernah disebutkan, rodima'an turujuli, celaka kata Rasul. Hidup seseorang jatuh ke tanah katanya, celaka, rugi. Dan kalau alaihi syahrul Ramadan, masuk bulan Ramadan, suman sahur dalam bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Nah, dalam hadis lain Rasul menguatkan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Innama siyam minal lagwi. Sesungguhnya saum itu bisa menahan dari lagwi. Lagwi itu apa Pak? Sia-sia. Kalau dalam sholat Jumat biasanya ada lagu ya. Bapak-bapak yang mohon maaf, dalam hadis ditemukan Pak, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil habwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang tentang habwa. Dan ini sering diamalkan bapak-bapak tiap Jumat. Apa habwa itu? Habwa itu duduk memegang lutut ketika Jumatan. Jadi sambil posisi kakinya itu gak kayak bapak-bapak ini, nasihat tuh gak kayak gitu, kata kayak bapak ini. Seperti itu Pak. Itu kata Rasul. Rasul melarang dalam hadis anil habwa yaumal Jumat wal imam yaktub, ketika khatib sedang khutbah. Banyak Pak perbuatan lagu termasuk dilarang ketika kita sedang Jumat, melarang anak kecil berisik, tidak boleh. Itu lagu Pak. Yang berhak menasihati atau menegur hanya imam Pak, hanya khatib. Lagu itu perbuatan sia-sia. Maksud dalam hadis Rasul tadi yang disebut saum itu yang sudah bisa meninggalkan perbuatan lagu sia-sia. Bapak-bapak ketika saum Ramadan, dari setelah sholat subuh sampai sebelum maghrib ada berkumandang, kalau masih terbiasa apa, mohon maaf, melihara burung, disemprot, di kurungan, di kandangnya, tidak dibebasliarkan, karena burung itu Pak ada hak untuk bebas berkeliaran, untuk terbang Pak. Kita juga sama istri diam di rumah terus kan pasti jenuh, apalagi tidak ada AC di rumahnya. Nah, burung pun demikian. Ya kalau saya pribadi karena tidak memelihara burung, kalau menurut saya pribadi itu termasuk lagu Pak. Bapak-bapak yang ketika saum masih mohon maaf nongkrong, waktu istilahnya mendekati maghrib bukan berbanyak berdoa, berzikir kepada Allah, tapi ngabuburit, itu bisa disebut lagu juga. Jadi perbuatan yang sia-sia. Nah, kesananya apa? Minal lagwi wal rofas, dari kata-kata rofas, jorok, kotor, juga termasuk. Kita bisa mengukur kualitas saum kita diterima kalau kita sudah bisa meninggalkan yang disebut sia-sia dan rofas. Tadi sholat sudah, saum sudah. Nah, yang berikutnya dalam rukun Islam itu ada zakat. Nah, ini Pak, zakat itu amalia ibadah kita tiap tahun. Nah, umat Islam itu tahunya zakat itu zakat fitrah. Dan yang memang sering diamalkan itu zakat fitrah saja. Di bulan Ramadan itu juga dekat-dekat ke bulan Lebaran, bayarnya itu nanti aja. Karena sebagian umat Islam kan memang sunahnya itu memberikan zakat itu setelah sholat subuh sebelum berangkat ke lapangan. Nah, jadi nanti saja itu juga zakat fitrah saja. Padahal zakat itu banyak. Ada zakat profesi, zakat perhiasan, zakat pertanian. Nanti ada yang zakat pertanian itu disirami hujan berapa, ketika disirami oleh sendiri berapa. Terus zakat mal, zakat ijaroh, itu ada zakatnya Pak. Nah, zakat juga Pak, itu kita bisa introspeksi sampai hari ini bareng-bareng bahwasanya kualitas zakat kita itu sudah diterima atau belum. Itu di dalam surat At-Taubah sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ukuran kita bisa mengetahui bahwa zakat kita sudah diterima atau tidak apa Pak? Shadaqatan tutahhiruhum. Kalau kita sudah bisa membersihkan harta yang sudah kita konsumsi di keluarga. Kalau kita sudah mulai membersihkan harta yang mohon maaf sampai level subhat pun sudah kita tidak konsumsi,
Kalau yang lebih jauhnya haram, yang subhat saja sudah kita jauhi. Nah, itu bisa dipastikan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang haram sudah jelas Pak, korupsi, mencuri, dari hal yang tidak dihalalkan Allah. Kalau kemarin Pak, mungkin hari ini juga masih ya Pak, sedang ramai-ramainya musim pendidikan itu Pak, musim wisuda. Banyak, mohon maaf, problematika di kalangan umat Islam hari ini yang masih, mohon maaf, di kalangan pendidikan. Ini ustaz-ustaz pun Pak, mohon maaf, berbeda pendapat masalah ini, karena ya namanya juga ijtihad, tapi ini harus memang dikelirkan. Di pendidikan kita itu Pak, termasuk di kalangan para guru, kalau di tingkat mahasiswa universitas, dosen, apa Pak? Banyak praktek gulul Pak. Praktek gulul itu disebabkan apa? Biasanya orang tua Pak yang suka memberi, yang suka ingin memberi ketika lulus beres sekolah, wisuda, kenaikan kelas, akhir tahun seperti kemarin, suka ingin orang tua itu memberikan hadiah kepada gurunya Pak. Dan ini rata-rata dirasakan oleh guru-guru kelas 1. Kalau SD biasanya, TK, SD itu biasanya basir baca saudara, basah tuh hadiah-hadiah diberikan kepada guru. Dan ini praktek guru yang tidak biasanya disepelekan oleh guru-guru sendiri, apalagi guru-gurunya yang tidak mengerti agama. Hadiah itu memang boleh Pak. Rasul juga kan menjelaskan tahadu, salinglah memberi hadiah, tahadu agar kalian saling mencintai. Tapi dalam praktek akhir tahun, kenaikan kelas, pembagian rapor, wisuda, itu orang tua itu Pak, istilahnya ingin memberikan hadiah kepada guru, lalu cek saudara mengulang tarima sebagai ucapan syukur, terima kasih. Sama kita juga di pekerjaan, ketika kita sudah digaji oleh instansi, ketika ada pihak lain memberi lagi kepada kita, itu kita harus tahu apakah harta itu yang kita terima halal atau tidak. Nah, praktek seperti ini yang diberikan oleh orang tua kepada murid itu Pak, disebut guru, walaupun itu hadiah. Baiknya bagaimana Pak? Baiknya itu Pak, sekolah yang sudah paham agama betul-betul, ingin menjauhi dirinya dari subhat. Karena nanti subhat ini mempengaruhi Pak, kualitas zakat kita diterima atau tidak. Bukan hanya yang haram, yang subhat sendiri harus kita jauhi. Nah, makanya sekolah yang istilahnya mereka patuh terhadap agama betul-betul api, istilahnya itu, mereka pasti sudah tahu. Bahkan mohon maaf, saya sendiri kemarin sebelum acara wisuda kemarin ramai, saudara saya yang orang Bandung sekolah di Bekasi anaknya, itu di sekolahnya itu Pak memang bagus Pak. Jadi bikin pelajar ketika akan membagikan rapor dan wisuda itu, bikin pelajar langsung sekolah dikirimkan ke orang tua. Mohon maaf, diberitahukan kepada orang tua agar tidak memberikan hadiah kepada wali kelasnya atau gurunya masih. Itu saya sangat apresiasi. Kenapa? Karena artinya sekolah itu sudah paham praktek guru yang akan terjadi. Karena nanti yang dikonsumsi walaupun itu diberikan oleh orang tua murid, itu bisa jadi jatuhnya kepada subhat. Ya, bagusnya bagaimana jadi Pak? Bagusnya kalaupun orang tua ingin memberi, kumpulkan Pak hadiah itu di kepala sekolah atau di tembok. Nih, orang tua murid satu kelas ada 40 misalkan, atau semua orang tua kasih, semua kumpulkan di guru Pak. Kalau guru saya di Bandung Pak, itu bukan berbentuk pelayan, tapi langsung diumumkan ketika apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua santri tidak boleh memberikan hadiah kepada muridnya atau kepada guru wali kelasnya ataupun guru yang lain. Kita secara orang, tapi tetap aja Pak, orang tua itu mereka membawa hadiah, ada saja tetap, karena mungkin sebagai ucapan syukur terima kasih. Lalu bagaimana Pak seterusnya? Nah, karena muridnya tegas, kepala sekolahnya tegas, tidak ingin guru-gurunya memakan harta yang subhat. Bahkan di pesantren itu tidak ada Pak guru yang merokok itu di ACC jadi ngajar. Karena yang disebut guru itu teladan. Masa nanti guru merokok, anaknya mengikuti juga? Itu sampai selektif Pak. Nah, bagaimana? Jadi hadiah itu dikumpulkan kepada kepala sekolah, dikumpulkan
barang yang dikasih oleh orang tua itu nanti diumumkan oleh kepala sekolah, oleh murid. Silakan. Kalau di guru saya di Bandung seperti itu. Silakan siapa yang mau beli. Nah, kebetulan yang ngasihnya itu seperti gamis. Siapa yang mau beli gamis ini? Kalau gamis ini harganya sekitar 200.000, ibu-ibu pasti tahu, ibu-ibu guru. Nah, silakan beli dengan harga 100.000. Dan uangnya itu nanti masuk ke kas sekolah. Untuk operasional sekolah tidak ada masing-masing. Atau misalkan mudirnya menghalalkan, silakan, atau dibagi-bagi secara adil. Nah, kenapa? Karena ini nanti menyangkut kepentingan sesuatu. Jadi adanya memberikan hadiah dikarenakan adanya kepentingan, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau kepala sekolah sudah menghalalkan, kalau adik saya kemarin Pak dari orang tuanya mendapatkan emas antam. Saudara saya di Bandung banyak yang ngajar di SD, IT, SMP, IT Pak. Rata-rata itu karena orang tuanya kaya, karena uang masuknya juga 20 juta sampai lebih, ada yang 28 juta. Saya juga di Bekasi itu tahunnya. Jadi orang tuanya itu saking berterima kasih ngasih antam Pak, walaupun hanya 2 gram, itu satu kelas ada yang ngasih sampai 15 gram. Makanya saya peringatkan, hati-hati. Itu harta yang dikasih apakah sudah ditransparansikan atau belum kepada kepala sekolah. Kalau adik saya yang sama juga alhamdulillah sebagai mubalik, langsung nanya ke kepala sekolah, jadi ditransparansikan. Ini saya diberi oleh orang tua, apakah halal atau tidak. Kalau kepala sekolah menyebutkan silakan halal boleh, itu baru boleh kita gunakan pakaian. Walaupun Pak lebih masalahnya itu ditinggalkan, udah aja tidak diterima atau kita bisa berbicara dengan baik sehingga kita tidak menerima, bukan artinya dalam. Nah ini Pak yang harus kita perhatikan. Soalnya bukan hanya yang haram, yang subhan saja itu ketika kita masih bisa konsumsi, di keluarga kita masih ada harta-harta haram, belum ada niat membersihkan harta dari yang subhan sekalipun, bisa jadi zakat yang setiap tahun kita tunaikan walaupun hanya 40.000 kalau di Bekasi ya. Kalau tidak diterima kan saya Pak, cek bahasa sudah nama capek gawe tetap pakai. Buat apa kita membayar zakat tetapi zakat kita tidak diterima? Nah ini berkenaan pada tadi dengan surat Al-Majid. Jadi adanya sifat riba, mengumpat, menghina itu karena apa? Karena tadi adanya harta yang haram yang masuk di keluarga kita, sehingga kita sibuk membicarakan orang lain ketimbang kita introspeksi diri. Nah, makanya dalam Al-Quran surat Al-Majid kan, di ayat keduanya bahwasanya yang celaka itu adalah ayat keduanya alladzi jama'a amalan, yaitu orang-orang yang jamaah itu mengumpulkan malan harta, mengumpul harta, bahkan bukan hanya mengumpul saja, wa'ad dadah dan menghitung-hitung. Sudah dikumpulkan, jadi seringnya itu mengumpul-ngumpul, menghitung-hitung, hari ini target segini sebulan, padahal meleset, suka meleset rata-rata ya. Kita itu rata-rata seperti itu, gajian hari dari atau penghasilan per hari segini. Nah besoknya terus dikumpul-kumpul, dihitung-hitung, padahal seringnya itu meleset. Orang yang seperti ini termasuk orang yang masih terobsesi dengan dunia. Jadi orang yang disebut remaja-remaja itu tadi ciri khasnya mengumpat, mencela, merendahkan orang lain. Tapi yang di ayat kedua ini, remaja-remaja itu dijelaskan langsung oleh Allah, orang yang senantiasa mengumpul harta. Tadi kan dijelaskan bahwasanya hadiah yang diterima di kalangan para pendidik, level pendidikan itu seperti itu yang harus kita hindarkan. Yang selanjutnya kan orang yang sudah terobsesi harta, di ayat ketiga apa Pak? Yahsabu anna, mereka mengira malahu harta yang mereka kumpulkan, harta yang dihitung itu apa? Akhlada akan kekal. Jadi mereka itu sangat tenang, sangat senang ketika ada harta. Tetapi ketika tidak ada harta, pusing, stres. Makanya bagaimana cara agar harta itu tetap ada, agar hati tenang? Kesangannya nanti bagaimana orang yang humajah dan humajah ini dalam ayat seterusnya Pak, kala kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, awas kata Allah Subhanahu wa taala.
layum badanna. Layum badanna itu Pak dari nabaza Pak. Nabaza itu artinya itu nanti akan dilemparkan. Jadi orang yang remaja itu mereka akan dilemparkan kala layum badana fil hutoma, ke dalam neraka hutoma. Neraka hutoma ini dijelaskan di dalam tafsir bahwasanya al hutoma ini adalah ismut tabaqoh min asma'in nar. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat Pak. Bedanya surga dan neraka, kalau surga itu bertingkat-tingkatnya ke atas, kalau neraka itu bertingkat-tingkatnya ke bawah. Makanya nanti ada neraka yang khusus untuk orang munafik. Inna apa? Ya inna fi darki asfali minan. Nah makanya namanya kenapa asfal? Asfal itu kan jalan paling bawah, nggak di atas. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang munafik itu nanti ditempatkan di bidaril asfal, di paling bawah di asfal. Makanya Pak, di ayat selanjutnya kala layum badan nafil hutom. Orang yang tadi mengumpat, menggunjing, itu mereka akan dimasukkan ke neraka yang disebut al-hutomah. Lalu dalam ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutomah. Apa yang kamu ketahui tentang neraka hutomah? Nah, kesananya Allah menjelaskan narullahil muqadah, adalah neraka yang menyala. Artinya apa Pak dalam tafsir? Yang menyala-nyala. Jadi artinya itu gas yang tidak pernah berhenti untuk menyala. Kalau kita bisa mengatur gas di rumah kita Pak, LPG yang 3 kilo ataupun yang berapa kilo, tapi neraka ini Pak nanti tidak akan berhenti-henti gas. Tidak akan, kita harus beli karena gasnya itu terus menyala. Nah ayat selanjutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Bukan hanya nerakanya itu menyala saja, tapi allati tattali'u, yang api nerakanya itu nanti akan membakar Pak, tattali'u 'alal afidah, ke dalam ulu hati yang paling dalam. Kita mempunyai hati Pak di dalam tubuh ini. Nanti api neraka itu akan masuk ke dalam tubuh kita sedalam-dalamnya sampai ulu hati yang paling dalam. Makanya dijelaskan oleh para mutafsir yang disebut afidah di sini apa Pak? Tahrikul afidah wa hum ahya. Manusianya itu hidup tapi hatinya itu terus terbakar. Alhamdulillah Pak, kita termasuk orang yang seperti ini nanti di akhirat. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, alaihim mu'sadah, mereka itu nanti akan ditutup rapat-rapat di dalam api nerakanya itu. Nanti kesananya kan ayat terakhir itu fi amadin mumaddadah, dan mereka itu akan dalam keadaan diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maksudnya apa Pak? Jadi orang yang suka fitnah, ghibah, mencela, merendahkan, mohon maaf, kalau di level jamaah itu saling suka ada Pak, saling sikut, saling gesek antara jamaah. Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Di jamaah, di masjid, ustaz-ustaz juga banyak Pak. Jangan dikira ustaz itu tidak ada perdebatan. Kita juga sering lihat di YouTube, ustaz lagi mencela, mentahdir, saling merasa paling benar. Itu di level jamaah. Di instansi banyak saling sikut, saling ingin menduduki posisi jabatan paling atas. Kalau di level jamaah kita DKM, ingin jadi DKM, ketua DKM itu pasti ada Pak. Saya sendiri aktif di beberapa masjid, itu lumrah Pak, yang ingin jadi mohon maaf imam, yang tadinya hanya orang yang biasa mungkin, tapi dia itu ada ambisi untuk menjadi imam, menjadi ketua DKM. Padahal hartanya sudah ada, tetapi ambisi itu tetap ada. Nah makanya untuk menghindari, kita bisa terhindar dari ghibah dan fitnah ini, tiada lain Pak, kita harus mencari akhirat. Intinya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan ini tidak akan kekal dan tidak akan ada abadi. Makanya untuk menghindari hasad kita kepada orang lain, itu tiada lain Rasulullah SAW hanya menyebutkan dalam hadisnya, la hasada illa bis natai. Kita itu tidak boleh hasad,
tidak boleh iri, tidak boleh cemburu selama hayat di kandung badan ini. Kalau kita sampai hari ini masih hasad, punya kejelekan, mohon maaf, sampai hari ini kita harus introspeksi, apakah masih ada orang yang kita itu merasa hasad kepada dia? Tidak boleh. Kalau kita masih ada sampai hari ini, mohon maaf, bisa jadi kita termasuk humajah tadi. Makanya kata Rasul, iri itu hanya boleh dua. Yang namanya ghibthah itu Pak, iri yang dibolehkan, iri yang disyariatkan, bahkan harus kita iri dengan orang seperti ini. Kata Rasul kan, la hasada illa bisnatain. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali kepada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasulitu ala halakati fil ard. Kita itu hanya boleh iri kepada orang yang Allah berikan atahullahu malan, harta, fasulitu ala halakatihi. Dia itu menjadikan hartanya itu sultan, hartanya berhasil dia kuasai, bukan dia berhasil dikuasai harta. Bil hak, dalam kebenaran. Kita harus iri kepada seorang yang Allah berikan kelebihan harta, dia menginfakkannya di jalan Allah. Pak Haji, Allah berikan keluasan harta, banyak hartanya, mobilnya juga lebih dari satu, kendaraannya satu, istri mah satu, bukan lebih dari satu. Tapi dia berhasil Pak menguasai hartanya dari jalan kebenaran. Kita harus iri kepada Pak Haji seperti itu. Bukan iri kepada mobilnya, bukan. Pak Haji itu berehan. Berehan itu bahasa Sunda Pak, dermawan. Ayat kedua, kita harus iri kepada apa? Rajulun atahullahu hikmah. Kalau tadi atahullahu malan, yang kedua kita harus iri kepada seseorang yang Allah berikan atahullahu hikmah. Orang yang Allah berikan karunia ilmu, wa huwa yuqda alaihi, dia mampu mempelajari, bahkan bukan mempelajari, wa yu'allimu, dan dia pun mampu mengajarkan. Kita harus mampu iri kepada seseorang yang Allah panggilkan agama. Aduh, saya tuh pengen kayak Ustaz anu, kayak ulama anu. Dia bukan hanya bisa mempelajari, tapi wujud amal yang disampaikannya itu ada dalam pribadinya. Itu kita harus mencapai Pak dua hal ini Pak. Kalau makanya ini harus jadi prinsip. Kalau kita selama amal hidup ini itu harus punya prinsip seperti ini. Tidak boleh hasad kepada siapapun. Usahakan berdoa kepada Allah. Kalau sampai saat ini kita punya sifat hasad kepada seseorang tersebut, insya Allah lambat laun Allah akan meredamkan sifat hasad itu. Makanya prinsip dalam hidup kita itu, kalau kita tidak kaya, minimal kita senang kepada ustaz, ulama yang dia bisa mengajarkan ilmu, tapi dia juga bisa mengamalkan. Hadirin sidang Ikhwatul Iman jamaah subuh rahimakumullah. Nah, di ayat yang terakhir tadi, innaha alaihim muqsadah. Jadi orang yang humajah itu nanti akan masuk neraka utama itu dalam keadaan Pak, nanti ditutup setutup-tutupnya. Makanya kalau bahasa kita itu Pak, biasanya istri kita ya, ibu-ibu di rumah punya alat untuk melunakkan daging. Kemarin kan kita sudah istilahnya ibadah kurban, kita juga sudah memperoleh daging dari panitia, dari Masjid Al-Husna. Pasti bapak-bapak belum ada yang kecuali yang gak suka daging. Nah, ibu-ibu itu punya alat yang untuk ngahibukeun itu saudara Pak, untuk ngahibukeun daging supaya daging tidak lihat, bahasa Indonesia yang lihat, supaya tidak keras, supaya orang yang sudah tua pun bisa merasakan enaknya daging walaupun sudah lanjut usia. Apa alatnya namanya? Presto. Nah, jadi orang yang remaja ini yang harus kita hati-hati, itu nanti Allah akan masukkan mereka seperti ke dalam api neraka seolah-olah di presto. Kan di presto itu sampai hibu Pak, sampai lunak. Itu kan saking tertutupnya Pak, yang namanya presto itu nanti kan ada ya Pak ya simbolnya kalau sudah lunak. Kita harus hati-hati. Bisa jadi perusahaan presto juga terinspirasi dari surat Al-Majah ini Pak. Jadi adanya perusahaan presto bisa jadi kalau pengusahanya muslim, dia tahu oh iya, kalau misalkan seorang muslim yang suka merendahkan diri, menggibah di belakang ataupun menggibah di depan. Karena Pak memang praktek gibah ini memang bukan hanya di belakang, suka juga ada yang langsung di hadapan. Makanya Pak benar kalau kita itu harus ketika selama ibadah lebaran, karena memang momennya di lebaran saja, ketika kita mohon maaf lahir dan batin itu disampaikan.
Mohon maaf, saya selama 1 tahun kemarin sudah pernah menggunjing Anda. Harus seperti itu. Suka membicarakan kesalahan Anda, kejelekan, agar kita istilahnya dosa-dosa kita juga dari malaikat terhapus. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Nah, itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Majah. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari dari sifat tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci, merendahkan diri, menghina dan mengumpat. Dikarenakan sifat ini sifat yang memang susah untuk kita tinggal. Tidak ada orang yang tidak pernah membenci, tidak ada orang yang tidak pernah merendahkan orang lain, tidak ada orang yang tidak pernah mencela orang lain. Pasti kita semua pun pernah. Namun selama hayat di kandung badan, mengapa adanya istighfar? Itu kita manfaatkan. Astagfirullah. Astagfirullah itu bukan hanya ucapan yang hanya sekedar keluar dari mulut. Jadi ketika kita istighfar, astagfirullah ya Allah, dari introspeksi setelah subuh kemarin saya itu sudah menghibah siapa saja, istighfar sebelum subuh tadi Pak, waktu-waktunya yang dianjurkan wabil ashari astagfirullah. Mudah-mudahan dengan istighfar, dengan kita terus introspeksi dan kita menghayati Pak surat Al-Majah ini ke depan, kita terus baca, tapi kita sudah tahu isi kandungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat pengumpat dan penghina. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang disampaikan itu insya Allah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak dalam kategori menggurui atau menceramahi atau menasihati, tapi sama-sama mengamalkan apa yang ada yang dalam Al-Quran dan dalam hadis. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Allahumma fajna lisana sidqin, Allahumma fajna lisana sidqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu